Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suli Anggriani Siahaan dengan NPM 230-936 Program Studi Kesejahteraan Sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan padat mengenai makalah saya mengenai mata kuliah yaitu Pendidikan Luar Sekolah dan Pemberdayaan Masyarakat. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan dengan secara jelas, singkat dan padat mengenai bab per bab yang sudah saya rangkum menjadi satu makalah. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dan seperti apa latar belakang pendidikan yang sesuai dengan makalah yang sudah saya buat. Nah, latar belakang yang saya buat di makalah ini adalah seperti dimana pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk memajukan suatu bangsa. Nah, melalui pendidikan yang baik, diperoleh hal-hal baru sehingga dapat digunakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, jadi suatu bangsa apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya mampu membangun bangsa yang menjadi lebih maju. Nah, oleh karena itu, setiap bangsa hendaknya memiliki pendidikan yang baik dan berkualitas. Pendidikan yang berkualitas harus mampu mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke pembahasan yang pertama dari 6 pembahasan yang sudah saya buat di makalah ini, yaitu pertama mengenai pendidikan, di mana menurut Aristoteles bahwa pengertian pendidikan adalah salah satu fungsi suatu negara yang dilakukan demi tujuan negara itu sendiri. Nah, memandang bahwa pendidikan merupakan bekal untuk beberapa aktivitas atau pekerjaan yang layak. Nah, pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat atau sebagai upaya membantu peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuannya. Nah, pendidikan berkaitan dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, aspek-aspek kekuatan lainnya kepada generasi yang lebih muda. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, di sini juga pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat primer, yang dimana pendidikan selalu mengalami perubahan, perkembangan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan di skala bidang kehidupan. Nah, perubahan dan perbaikan dalam bidang pendidikan meliputi berbagai komponen, yang dimana pendidikan termasuk perubahan dalam metode dan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Di sini kita punya upaya untuk perubahan dan perbaikan tersebut, yang dimana dia akan membawa kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik, yang dimana pendidikan Indonesia itu harus senantiasa harus senantiasa berkembang. Ibaratnya dia tuh harus dinamis dan tidak stagnan. Dia tuh harus memiliki perubahan untuk kemajuan, baik itu kemajuan pendidikan dan juga akan akan berimpact pada negara itu sendiri. Nah, jadi upaya perubahan dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan Indonesia lebih baik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka peningkatan mutu pendidikan suatu hal yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan di skala aspek kehidupan manusia. Sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi, baik itu di tingkat lokal, nasional maupun global. Nah, jadi nih teman-teman ya, kita nih memasuki masa era globalisasi atau semuanya itu serba digital gitu kan. Jadi bangsa Indonesia itu tidak mati-matinya selalu melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan, baik itu pembangunan material maupun spiritual, termasuk di dalamnya sumber daya manusia. Nah, dan sumber daya manusia ini juga didukung dengan sumber daya alamnya. Salah satu faktor yang menunjang pembangunan atau peningkatan sumber daya manusia ini tadi yaitu melalui pendidikan. Nah, pendidikan mendapatkan prioritas utama. Pendidikan tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran. Nah, yang dimana menurut
seorang ahli, yaitu belajar menurut Spears dan Supriyono bahwa adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengarkan, dan mengikuti arah tertentu. Jadi, belajar dan proses pendidikan adalah di mana proses perubahan perilaku secara aktif, yang dimana proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Jadi, proses yang diarahkan kepada satu tujuan proses berbuat melalui berbagai pengalaman, proses melihat, mengamati, memahami sesuatu yang dipelajari. Nah, sekian dari saya mengenai pendidikan, latar belakang pendidikan, dan akan dilanjutkan ke bab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.